berbahaya mata. Oke, 2003 selesai kuliah, akuntan saya dapat 2003-2005 di Punawarman. Kemudian 2006 kira-kira bulan Juni atau bulan Juli saya ditugaskan di tempat lain ya, di luar Kementerian Keuangan, di Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Tahu ya, Komisi Pemberantasan Korupsi dari 2006 sampai 2016 ya, 2016. Jadi 10 tahun saya bergelut dengan dunia pemberantasan korupsi ya. Apa istilahnya, bergelut ya pokoknya begitu deh ya, apa namanya, berkecimpung dalam dunia pemberantasan korupsi ya, baik penindakan maupun pencegahannya ya. Pendidikan banyak beberapa kasus ya yang saya tangani ya, kasus korupsi khususnya. Pencegahan juga banyak ya, pencegahan biasanya saya di koordinasi supervisi ya, jadi kerjasama dengan BPKP, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan ya, bersama bagaimana memperbaiki sistem, kemudian meningkatkan transparansi, kemudian mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi pemerintahan. Nah, itu kira-kira di pencegahan itu ya. Pasti masyarakat pengennya ada ini dong Pak, ada penindakannya itu. Apa ya, kalau ada yang ini kita tindak katanya. Banyak dinamikanya ya. Jadi 2006 sampai 2016 ya, kasus-kasus terbesar pernah terlibat dalam proses ini KPU Tanjung Priok dulu ya, di 2009-2010 saya lupa. Kemudian ada beberapa kasus ya, sini asuransi Jasindo ya, kemudian Bupati Kutai Kartanegara ya, kemudian Bupati daerah Maluku Utara, ada di Maluku Utara tuh, saya lupa nama kabupaten itu. Kemudian dulu di Sumatera Utara dulu ya, yang mantan petinju ada dari Sumatera Utara nggak di sini? Ada Pak. Siapa yang dari Utara? Saya Pak. Saya Pak. Tahu nggak gubernur yang mantan petinju? Nggak tahu Pak. Sekarang gubernur siapa? Irjen Purnawirawan, apa namanya? Edi, ya. Sebelum Edi siapa? Pak Gatot Pujo. Gatot Pujo, ya, ketangkap Gatot Pujo. Gatot Pujo ketangkap itu karena menyuruh pengacara OJK Legis untuk membayar hakim. Sebelum Gatot ada lagi satu lagi, gubernur juga. Jadi sebelumnya dia Samsul Arifin ya, berpasangan dengan Gatot ya. Saudara itu dengan Gatot nih ya. Gatot Pujo ya. Soal saya kedengeran nggak? Dengaran Pak. Dengar ya, dengar. Kan, kalau jam segini Anda kan cerita ya. Jadi Samsul Arifin sama Gatot Pujo pasangan tuh ya. Samsul Arifin punya masalah di pengelolaan keuangan pada saat dia menjabat sebagai bupati, saya lupa nama daerahnya tuh. Dia kan sebelum gubernur dia bupati dia. Saya lupa nama bupatinya. Jadi kasusnya dia itu bukan kasus sebagai gubernur, tapi kasus sebagai bupati. Ya. Walaupun waktu itu ini kan jabatan pada gubernur. Kemudian vonis Samsul Arifin ya, vonis, kemudian naik Pak Gatot Pujo ya sebagai gubernur. Sebelum mengakhiri masa bakti beliau, Gatot Pujo kena kasus ya, kasusnya yang terkait dengan suapnya hakim PT UN ya, hakim pada usaha negara. Mudah-mudahan sekarang Pak Dr. Letjen Purnawirawan Edi Rahmayadi lebih peduli terhadap pembangunan daerahnya ya, sehingga tidak terjerembab ya dengan
eh, ini apa perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Waktu pas Gatot 7 saya masuk ke bukan Gatot 7, maaf. Sesuai Arifin, ya, saya masuk ke tim ridernya itu ya, tim rider tim awal-awal. Tahu jadi sedikit kasusnya ya. Setelah itu diserahkan ke ini ya, ke polisinya, ke penyidiknya. Jadi kalau dari Aceh ya, pernah juga ke Aceh. Jadi selama 10 tahun tuh boleh katakan mulai dari Aceh ya di ujung Sumatera sampai ke Maluku Utara. Maluku Utara tuh sebelum Papua ya. Jadi Papua, Maluku Utara, baru Sulawesi Utara. Ya. Jadi Indonesia Timur itu ada di Maluku Utara, Maluku Utara dan Papua, kan gitu. Oke, ini sampai Maluku Utara saya sampai ke daerah yang namanya Sofifi, naik ke atas lagi tuh, aku selalu lupa nama itu. Itu kira-kira ya injakan kaki saya ya. Jadi insya Allah ininya sudah mengenal sedikit-sedikit ya. Kemudian saya tinggal di daerah Kota Bekasi ya. Kota Bekasi di sekitar Jatiwaringin, Pondok Gede, ya, tapi lebih banyak ke daerah Jakartanya, karena batasan ya, batasan Kota Bekasi dan Kota Jakarta, lebih banyak ke daerah Jakarta, Jakarta Timur ya. Kalau tanya Kota Bekasi malah saya kurang tahu ya, mungkin saya nyasar kali ya, karena waktu itu ada acara di daerah ini apa namanya dekat terminal Kota Bekasi, justru saya nyasar ya dari stasiun karena saya ragu, nyasar lah saya naik Gojek aja yang biar nggak nyasar gitu ya, karena nggak tahu daerah Kota Bekasi itu kira-kira saya ada anak 4 ya, 2 cewek 2 cowok ya, jadi kalau di rumah nanti suatu saat agak berisik dimaklumi ya, karena tadi ya apa namanya semuanya belajar di rumah ya, semua belajar di rumah, jadi satu main HP, ada satu komputer lah, jadi ini berbarengan banget ya. Kalau ada teriakan-teriakan nanti di rumah, kebetulan sekarang lagi di kantor, jadi nggak ada yang teriak. Oke, itu kira-kira sekilas tentang diri saya. Pak ini ditugaskan mengampu mata kuliah etika dan anti korupsi. Ya. Nanti serunya pas di anti korupsi ya, karena banyak ini apa namanya contoh-contoh bisa saya sharing ya, apa itu korupsi kan gitu ya. Oke, tapi etika pun tidak kalah hebatnya ya, karena nanti terkait dengan perilaku ya, perilaku kita. Oke, itu kira-kira terkait dengan diri saya sebentar saya ini kan apa namanya print screen dulu. Oke, sekarang tahan dulu ya, kenalan dulu. Sebentar dulu, sama peserta. Klaim hostnya berapa di sini? 28 97. Oke, dulu ya. Size. Ini kelas berapa ya? 632 Pak. 632. Iya Pak. Oke. Sekarang tanggal 31 2021 ya. Aku kenalan dulu ya dengan
Aduh. Bentar ya. Kalian bisa klaim hadir kan Bisa, Pak. di portal? Tapi ada yang belum bisa juga. Susah. Iya, Pak. Oke. Berapa yang belum bisa? Saya belum, Pak. Belum ya, oke. Nanti kita harus ada 31. Jumlahnya ada berapa orang? 28. Tinggal kesulitan saya ya. Adnan, Sukma, Wanto, Putro. Panggilan apa nih? Adnan, apa Sukma, apa Wanto, apa Putro? Ya, saya Pak, panggilannya Adnan. Adnan, Adnan dari mana kan? Ya. Saya dari Pati, Jawa Tengah. Sekarang lagi WFH PKL-nya. Ya. Ya, PKL-nya di mana kemarin? di Masih ya? iya, di KPPN PKL, kan? Pati kemarin. Iya, Mana? di KPPN Pati. KPN Pati ya, berarti ngurus apa tuh? Ngurus ini, SPM. Ya, STM. Oh, mantap ya. Muter-muter nggak? Iya, muter-muter ke semua seksi. Rame nggak di sana? Rame nggak di KPPN Pati? Oh, nggak terlalu sih Pak. Soalnya kalau sekarang kan satker nggak perlu Di awal tahun ya? ke kantor ya. Iya, Oh, gitu. Via email gitu ya? iya. Oke. Thank you, Adnan. Ajeng. Mana Ajeng? Iya Pak, saya Pak. Ajeng dari mana, Jeng? Dari Tulungagung, Jawa Timur. Wah, tuh aku Jawa Timur. Itu masuk ke dekat Madiun ya? Jeng ya? Agak jauh Pak dari Agak Madiun. jauh ini. PKL di mana? Kemarin? PKL di kantor sekretariat DPRD. Oh, saya DPRD, berarti di Pemda ya? Iya Pak, tapi kantornya beda sama Pemda. Ya, setelah DPRD kan di bawah, ya ada di bawah Pemda, cuman dia ini apa namanya, melayani DPRD-nya ya. Iya Pak. Okay, thank you, Ajeng. Alida, Iya, Pak. Pembunuhan Huta Barat. Saya, Pak. Gimana Lida? Asli mana? Saya dari Tangsel, Pak. Iya sih. Mana Serpong? Pondok Aren, Cipadi. Oh, Cipadu. Naik sepeda, naik motor, naik apa? Naik motor. Naik motor. Pakai helm nggak? Bisa naik. Pakai, Pak. Punya SIM belum? Kenapa? Udah punya SIM belum? Udah, Pak. Asik. Enak dong, dekat. Berarti kangen dong ya? Enggak sih? Kalau ke kampus tinggal lihat aja ya, tiap hari mungkin ya. Enggak juga sih, Pak. Udah lihat belum gedung barunya nanti? Panggilannya apa nih? Ida? Apa Lida? Alida, Pak. Alida. Udah lihat gedung barunya belum? Yang lantai 8 lantai? Belum, Pak. Oh, sayang banget ya, nanti kalian gak menikmati kuliah di ruang itu ya. Nanti suatu waktu bisa main. Oke, thank you Alida. Iya, Pak. Makasih. Alfiana. Iya Pak, saya Pak. Anda dari mana Alfiana? Dari Batang Pak. Batang, Jawa Tengah ya? PKL-nya di mana? Di BPKP Jawa Tengah Pak. Boleh ke Jawa Tengah ya? Sempat diajak ngaudit nggak? Hanya diperkenalkan SOP sama perkenalan dari bidang-bidang gitu Pak. Untuk teknis dari auditnya sendiri kami tidak diperkenankan untuk ikut. Oh Pak. iya. Paling ikut, Oh, iya Pak, paling ikut exit meetingnya saja Pak. oh, dengarkan ya. Iya, Lumayan lah itu. Tahu jadi dunia auditing ya. Iya Pak.
Kamu udah belajar kan auditing ya? Belajar Pak, tapi hanya sektor komersil kalau di Komersil. kampus. Beti lah ya, beda-beda tipis lah ya. Iya Pak. Ada beda jauh nggak dengan sektor publik? Beda standar yang dipakai sih Pak. Terus sama kalau di pemerintah kemarin diajarin ada jenisnya, ada banyak auditnya Pak. Ya. Iya. Nanti belajar tentang audit sektor publik ya di tingkat 4 kalau salah. Oke, thank you. Siap Pak. Alfiana. Alfiza. Hadir Pak, Fiza dari mana Fiza? dari Pekanbaru Pak, Ah, Pasar Minggu. Pekanbaru Riau. Oh, Pekanbaru Riau. Iya, Pak. Ini nggak lagi musim panas atau lagi musim hujan sana? Minggu ini lagi musim Panas ya? Nggak ada yang ini kan? Apa namanya? Nggak ada asap kan? Alhamdulillah belum Pak. Syukurlah ya. Mudah-mudahan jangan sampai lah ya. Jangan sampai. PKL di mana? PKL di mana? PKL di KPP Kinang Pak. KPP Pangkal Pinang. Iya. Pangkal Pinang ya? Itu Kantornya Pekanbaru. baru ya. Oke. Thank you Alvina. Sama-sama Pak. Aris Priyatna. Hadir Pak. Aris, dari mana Aris? Dari Cianjur Pak, Jawa Barat. Cik Cianjur. Dapat dong ya. Iya. KPL di mana PKL? Di KPKNL Bogor Pak. KP? KPKNL Bogor. Oh KPKL, Nelang ya? Iya, Elang. Berarti di depan istana ya di situ ya? Iya Pak, dekat situ. Yang samping ya? Itu kan ada KPPN, KPKLN ya? Iya ada Pak, KPPN sama KPP. KPP juga ada ya? Sering main di ini dong, Aris, mana di puncak dong ya? Jarang sih Pak. Hah? Jarang. Jarang. Iya. Oke, Aris, thank you ya. Ya Pak. Cahyo. Iya Pak, siap Pak. Wah, ini kawan. Cahyo dari mana? Halo, Cahyo. Siap. Nah, putus-putus Pak. Ayo, gimana Pak? Dari mana? Dari Semarang Pak. Dari Semarang. Kamu kurang tidur ya? Matamu kok agak ini? Enggak. Agak... Nah, Hah? Pak ini Pak. Masa ini Pak? Enggak apa? Kayaknya kurang tidur. Apa Iya emang Pak, udah- biasa lah. Oh, Biasa Pak, mahasiswa Pak. Biasa. wih. Jangan banyak ini nih, banyak sholat malam nih. Oh, amin. Buat nonton bola maksudnya bukan ya? Atau buat game enggak ya? Iya Pak, gitu Pak. PKL di mana? Yuk. Di Kanwil Bea Cukai Pak. Wih, kan Cukai Semarang. Iya, Semarang Pak. Jawa Tengah di itu loh. Mana? Di pelabuhan itu ya? Oh, bukan Pak, Kanwilnya Pak. Kanwilnya di Kanwilnya. Simpang 5. Iya. Kelimanya. Oh, dekat kantor gubernur itu ya? Iya, sekitar situ. Ya. Itu. Thank you Cahyo ya. Ya, siapa? Katami. Benar. Aulianisa ya? Iya Pak, Oh, Aulianisa. Dari mana Aulianisa? dari Tegal Pak. Tegalnya. PKL di mana bisa? Di Inspektorat Daerah Pak, di Pemkot. Ya. Oh, Pemprov. Pemkot Pak, Pemkot Oh, Tegal. Pemprov. Oh, Kota Tegal. Tegal. Banyak ini dong pengusaha dong di sana ya. Ya Pak. Oke, thank you. Ini panggilannya apa? Nisa apa Aulia? Iya Pak. Lia. Iya. Dea. Nggak ada Dea di sini. Dea, Aulia. Atia Pak. Oh gitu. Hanya dipanggil Dea. Iya. Oh Dea. Gitu. Oke Dea. Thank you Dea ya. Ya Pak. Atami. Kamsa. Najib. Halo Atami. Hadir Pak. Kami dari mana kami? Dari Cikarang Pak. Orang sini ya. Kabupaten Bekasi ya. Iya Pak. Dari industri nggak? Kenapa Pak? Dekat dari industri nggak? Dekat dari industri nggak? Deket Pak, deket banget.
PKL-nya di mana? Di KPP Cikarang Utara, Pak. Cikarang Utara. Oh, ini dong banyak KPP ya? Iya, KPP, Pak. Oh, banyak meriksa dong. Ikut meriksa nggak? Enggak, Pak, saya di pelayanan aja. Oh, di pelayanan ya. Iya. Oke, thank you Kak Tami. Iya, Pak. Devina. Iya, Pak. Devina Rosa. Devina. Iya, Pak. Dari mana Devina? Dari Medan, Pak. Dari Medan ya? Woi, Medannya di kota? Iya, Pak. Wih, enak nih. Hebat. KL-nya Di KPP, Pak. KPP apa? Medan Petisa. Oh, Medan Kisah. Oh, di front office juga? Gimana, Pak? Pelayanan? Di bagian pelayanannya? Di rolling sih, Pak. Oh, di rolling. Terakhir di seksi apa? Iya. Terakhir di pelayanan, Pak. Oke, thank you Kak. Panggilannya apa nih? Kak Tami ya? Tami atau apa Ceta? Devina, Pak, panggilannya. Oh, Loh, oh tadi yang Tami ya? Devina, apa namanya? Oke, bentar ya. Oh, panggilannya Devina ya? Oh, antara agak. Thank you Devina. Iya, Pak. Dimas, dari mana Dimas? Dari Blitar, Pak. Oh, jadi cewek. Blitar. Iya, Pak. Oh, Blitar agak jauh dong ya? Jawa Timur ujung ya? Ya, lumayan ujung. Itu ya? Saya sempat ke... itu dekat Kediri ya, Pak? Iya, dekat Kediri sama dekat Malang, Pak. Iya, betul ya. Saya pernah ke Kedirinya soalnya. Lewat Blitar kalau nggak salah. Ya, betul ya. Oke, thank you Dimas. Harlina. Iya, Pak. Harlina dari mana Harlina? Ya, kenapa, Pak? Dari mana? Dari Bogor, Pak. Bogornya di mana? Apa, Pak? Kenapa, Pak? Bogornya di mana? Soalnya gimana ya? Iya, tadi putus-putus. Bogornya di kabupaten, Pak. Kabupaten IPB, sana. Bukan kabupaten yang ke arah Sukabumi, Pak. Oh, Ciawi ya? Iya, Oke. PKL-nya di mana? di KPPBC Bogor, Pak. Oh, KPBC, berarti di dekat masjid itu ya? Iya, di sekitar Ya, di situ. situ ya. Iya, dekat mana? Dekat terminal itu ya. Iya, Pak. Oke, thank you Herlina. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sekarang Elvina. Oh, ada dua ya? Elvina Zeki. Iya, Pak. Elvina dari mana Elvina? Saya dari Surabaya, Pak. Oh, Surabaya ya. Iya. PKL kan di mana? Di KPP, Pak. KPP Surabaya. Iya, KPP Surabaya juga. Sekarang masih di kantor. Iya, Pak. Masih di kantor. Oke, selamat PKL ya. Terima kasih. Thank you Elvina. Sama-sama. Maufuri Tiara. Saya, Pak. Maufuri, dari mana Maufuri? Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Oh, Sumatera ya, lebih tinggi ya. Agak jauh dari Medan ya. 1 jam, Pak. PKL di mana kemarin? Di KPPN, Tebing Tinggi. Oh, KPPN ya. Iya, Pak. Rame nggak di sana? Enggak, Pak. Nggak terlalu rame ya. Oke, thank you. Panggilannya apa nih? Mau atau Furi? Atau Tiara? Pak. Oh, Tiara. Oke, Tiara, thank you Tiara. Iya, Pak. Muhammad Awi Ramadan. Hadir, Pak.
Hadir, Pak. Oke, kenal saya nih. Kelas Pernah jadi 3 mahasiswa ya? dulu, Pak. PJ, Pak. Iya benar ya. Ya, Pak. Iya benar. Berarti apa? Mata kuliah apa? Akpi, Pak, dulu, Pak. Akpi 1. Akpi 1, 2? 1, Pak. 1 ya. Oke. Iya makanya pesan kenal nih mukanya nih gitu ya. Tinggal di mana, Pi? Di KPPN Banjarmasin, Pak. Oh, kamu dari Kalimantan? Iya, di Kalimantan. Banjarmasin Kalimantan Timur kan? Ya? Kalimantan Selatan, Pak. Selatan ya, Samarinda baru kebalik saya. Tapi dekat ya dari sini ya. Lumayan, Pak. Lagi rame nggak di sana, Wi? Kenapa, Pak? Pilgubnya lagi rame ya? Lagi nggak pilgub kamu? Lagi rame banget, Pak. Diulang ya? Ada Ya, ulangan gitu, untuk pemungutan suara. beberapa bagian gitu, Pak. Oh, ya mudah-mudahan terpilih lah pemimpinnya amanah ya sana ya. Thank you, Awi. Amin. Baik, Pak. Oke. Nabila Adiani. Saya Dari mana Nabila? dari Jakarta Timur, Pak. Di mana Jakarta Timur ya nih? Di Hutan Kayu. Oh, Rawamangun ya? Iya, betul. PKL di mana? Di kampus DJBC, Pak. Oh, Pustika Bea Cukai. Iya, di kantor Ya. pusatnya. Ya, KPBC ya. Oh, enak dong ya, dekat ya. Iya, Pak. Deket Di banget. direktorat apa? Di sekretariatnya, Pak. Sekretariat ya. Iya. Sip. Thank you Nabila. Iya, Pak. Nur Ahmad Taufik. Tadi Pak, Dari mana Nur Ahmad? Panggilnya apa nih? Nur apa Ahmad apa Taufik? Taufik Pak, Taufik, Pik dari mana Pik? dari Jogja Pak, Wah, Jogja ya. Enak. KPKL-nya di? Kanwil DJP Pak, tapi di Jakarta Utara. Kok bisa? WFH Pak, WFH. Oh, ini apa namanya? Kamu di Jakarta Utara. Kanwil. Iya. Tapi ininya WO. Oke. Sip. Thank you Taufik. Iya, terima kasih kembali Pak. Terima kasih kembali Pak. Aku sekarang ke Nur Baiti Rahmi ya. Hadir, Pak. Nur Baiti dari mana Nur Baiti? Dari Samarinda, Pak. Oh sama. Samarinda ini Kalimantan Timur baru ya. Iya, Pak. Panas nggak Kalimantan Timur, masih panas nggak? Panas, Pak. Tapi ini lagi musim hujan. Oh enak dong ya, bisa hujannya. Oke. PKL-nya di mana, Baiti? Saya di Pemprov, Pak. Mana? Di Pemprov. Oh Pemprov. Mana? Oke. Enak ya, Pemprov ya. Kalau kapan jadinya, Baiti? Kalau Balikpapan Samarinda kapan jadi? Udah jadi, Pak. Udah difungsikan? Udah. Oh, berapa lama sekarang Balikpapan Samarinda? Berapa jam? Jadi 45 menit. 40 menit ya? Oke. Saya waktu dari Samarinda ke Balikpapan masih lewat Bukit Suharto tuh, ya. Jadi di sana tuh ada papannya itu begini bunyinya, dilarang kecelakaan gitu ya. Karena rumah sakit jauh gitu. Puskesmas jauh karena bukit semua tuh ya, nggak ada pemukiman, makanya dilarang kita. Ini apa namanya ugal-ugalan. Karena tadi ya satu truknya gede-gede itu ya, kan banyak perusahaan itu tambang sama perkebunan tuh. Kemudian jalan juga dulu berapa jam ya? 3 jam ya kalau nggak salah ya. Balikpapan Samarinda ya. Iya, Pak. Ya, Biasanya segitu. Iya, sekarang 40 menit ya. Wah, enak lah. Sip, thank you. Nur Baiti. Sekarang aku ke Nurul Faizah. Hadir, Pak. Dipanggilnya apa nih? Nurul atau Faizah? Nurul. Nurul, dari mana Nurul?
Dari Tuban, Jawa Timur. Tuban, Jawa Timur ya. Wah, Iya. PKL-nya di mana? Di KPPN. KPPN Tuban. Iya. Terakhir di seksi apa? Di rolling. Rolling. Ya, itu di rolling, Pak. Iya. Berapa lama sekali di rollingnya? Seminggu sekali, Pak. Seminggu sekali ya? Iya. Rame nggak KPPN? Nggak terlalu, Pak. Soalnya udah pakai ISPM. PSPM? ISPM. Oh, ESPM. ISPM. Iya, Oh, ISPM. jadi nggak harus datang orangnya ya? Iya, benar. Jadi skemanya gimana tuh? Kita ngirim email gitu? Iya, udah ada aplikasinya gitu. Jadi Aplikasi, satkernya ngirim ke situ. Jadi kayak jaringan gitu ya? Iya, betul. Oke, jadi pakai internet aja gitu ya? Iya. Oh, bisa itu tuh ya, bisa mengancam eksistensi pegawai berarti ya? Iya kan? Oh, udah ini kan berarti suatu saat mungkin pegawai KPPN nggak ada kali ya? Maksudnya berkurang drastis ya? Iya, tapi gitu? iya. Verifikasi aja paling nanti ya? Iya, verifikasi aja paling. Pelayanannya berkurang dong ya kalau dengan begitu ya? Iya. Paling helpdesk aja ya, helpdesk ya. Iya. Oke Nurul, selamat PKL. Ya, terima kasih Pak. Paul C. Sialagan. Nah, agak susah panggilannya. Hadir Pak. Panggilannya gimana? Panggilannya apa nih? Paul atau Siaga? Paul, Pak. Paul ya, benar ya? Iya Pak. Dari mana Paul? Dari mana Paul? Hah? Pematang Siantar. Pematang Siantar ya? PKL di mana? Di KPP Tebing Tinggi Pak. Tebing Tinggi ya? Oh, KPP ya? Iya Pak. Oh enak dong kalau KPP ya. Pelayanan? Di Waskon kami Pak. Oh Waskon? Iya. Pengawasan dan konsultasi? Iya Pak. Oh berarti kamu belajar megang WP enggak? Sekarang sih Pak. Sekarang ya? Iya, sambilan bantu pelaporan SPT. Iya. Oh, SPT pribadi apa perusahaan? Pribadi Pak. Pribadi. Oh masih pribadi ya sekarang ya? Perusahaan bulan April ya? Iya. Ya oke Paul, thank you ya. Selamat PKL. Kemudian aku ke Anissa Hairi Amalia. Saya Pak. Anissa. Betul ya? Dari mana Anissa? Saya dari Medan Pak. Medan juga ya? Oh. Iya. Kotanya? Iya, di kota. Kota. Orang Melayu berarti ya? Gitu lah Pak. Begitu ya? PKL di mana, Nisa? Di BPKAD Provinsi, Pak. Oh, di Pemda, Pemprov ya? Iya. Berarti kantor gubernur dong? Pemprov. Di kantor gubernur? Di mana, Pak? Di kantor gubernurnya? Udah nggak di situ lagi, Pak. Baru tahun lalu mereka pindah gedung. Oh gitu, gedung sendiri jadinya? Oh, Satu gedung dengan kantor pusat Bank Sumut. gitu. Ini mendekat dengan Bank Sumut ya? Ya. Kalau kantor gubernur kan sebelahan dengan GKN ya? Ya, sebelahan. Berarti kamu nggak di kantor ini ya, kantor gubernurnya ya? Enggak, Pak. Oke, thank you Nisa ya. Ya, terima kasih, Pak. Raihan. Dari mana Raihan? Dari Depok. Depok kemana? Oh, Cinere. Dekat sini kan ya? Dekat tol situ. Dekat tol yang baru. Iya Pak, dekat situ. Iya ya, enak ya. PKL di mana? Kan? Ini di KPPN Depok. Oh di sini dong, mana? Juanda dong. 5. Juanda 2 ya. Oh Sematupang ya, tahu. Sebelah kiri kalau dari itu ya. Ya, tahu. Oke, thank you Raihan. Said Abdurrahman. Hadir Pak. Dari mana ya? Dari Cirebon Pak.
Cirebon. Wah, enak dong ya. PKL-nya Di KPKNL. PKNL. Lelang ya? Iya. Terakhir Iya, Pak. di seksi apa? Saya dapat seksi penilaian. Wih, susah dong tuh. Berarti menilai Banyak aset ya? turun ke lapangannya, Pak. Menilai Iya. aset ya? Aset yang mau dilelang itu? Iya. Nah, aku nanya nih. Yang gimana, Pak? Aku mau nanya nih, ya. Kenapa? Gak apa ya, teman-teman ya. Kenapa harga lelang barang-barang yang KPKLN itu selalu mendekati harga pasar? Sehingga minat orang untuk ikut lelang itu agak-agak sedikit ya. Udah tahu belum? Halo? Karena saat penilaiannya itu emang pakai pendekatan pasar gitu, Pak. Oh gitu? Padahal kan itu barang bekas. Iya, Pak. Barang-barang bekas tuh. Gimana ya, Pak ya? Ini di kampus tuh ya kemarin itu ya. Kemarin di kampus itu lelang mobil apa tuh? Mobil Kijang kapsul tahun 97 ya. Itu masih harga dia lelang 60 juta apa berapa gitu. Yang nggak ada mau lah 60 juta maksudnya. Akhirnya kan pemerintah sangat ya ada malah berapa kali lelang, 3 kali lelang kalau nggak salah gagal. Kalau nggak salah ya. Kemudian terakhir itu dibeli sama pegawai itu sekitar 30-an kalau nggak salah. Aku lupa pastinya ya. Nah tadi tuh kok mendekati harga pasar ya? Kan ini barang second kan gitu ya. Maksudnya kalau dia pakai harga tertinggi ya, bukan harga terendah ya. Ya gitu ya. Sepertinya gitu, Pak. Udah pernah ikut appraisal? Gimana, Pak? Udah pernah ikut appraise? Pernah diikutkan nggak? Belum sih, Pak. Bantuin apa? Belum. Ngebantu apa? Saya sejauh ini paling cuman sekedar diajak itu, Pak, kayak penilaian tanah gitu. Buat jadiin bahan pembanding. Oke. Biasa buat apa tuh? Buat jalan tol atau buat apa? Lagi apa gimana ya, Pak ya? Penilaian tanah-tanah BMN gitu, Pak. Jadi cari tanah-tanah yang dijual buat jadi pembanding. Ya. Tanah yang masih terbengkalai ya? Iya, Pak, yang apa istilahnya idle ya, Pak ya? Ya, idle ya. Idle. Betul. Oke, thank you Said ya. Ya, Pak. Kemudian Nanda Niken Wulandari. Hadir Pak. Nanda panggilannya ya? Niken Pak. Oh, Niken dari mana Niken? Dari Klaten Pak. Klaten ya? PKL di mana Niken? Di BPKD Pemkap. BPKD ya? Oh enak dong ya ngurusin uang sama aset ya? Oke, thank you Niken. Terima kasih Pak. Zakia Nurul Hanifah. Hadir Pak. Zakia, dari mana Zakia? Dari Semarang Pak. Semarang. PKL-nya di Dinas Penanaman Modal Semarang Pak. Oh, penanaman modal ya? Iya. Banyak yang menanam modal di sana? Lumayan Pak. Saya bagian perizinan IMB. Oh, perizinan bangunan ya? Asik dong ya? Iya. Banyak godaan nggak di sini? Iya Pak. Gimana godaannya tuh? Banyak yang itu Pak, segera-segera gitu. Pengen Pak. cepat ya? Iya. Betul. Ini gimana? Dia pengen cepat, biasanya ada titipannya nggak? Dikasih memo gitu Pak. Memo dari siapa? Jadi ada dokumennya sendiri gitu, dipisahin, ada dikasih memo, sticky notes gitu, kayak warna ini berarti ada tambahan kayak gitu. Tambahan apa? Ya tambahan masuk kas Pak, katanya sih gitu Pak. Tambahan masuk kas? Ya tambahan biaya buat masuk kas. Ada ini nggak? Ada apa? Ada tanda terimanya nggak? Nggak tahu Pak.
Itu ya, oke nggak apa-apa. Nanti kamu belajar ya dari itu. Yang penting kamu pesan saya satu sementara ini, kamu nggak usah ini dulu, nggak usah apa namanya ya. Mohon maaf ya, aku di depan aja ya. Ya kalau misalnya ada semacam misalnya di akhir pekan, oh ini buat transport Zakia, nggak usah aja gitu. Makasih Pak. Ya. Iya Pak. Ditawarin gitu? Enggak. Saya cuma disuruh ngetik gitu aja. Iya, apa ya. Nanti suatu saat mungkin minimal Zakia udah tahu bahwa di pemerintahan itu banyak gray area ya, banyak area. Ya, bukan banyak ya, ada gray area ya, ada area abu-abu yang walaupun sudah ada peraturannya secara jelas gitu ya. Tapi tadi itu karena supply-nya ya, karena ada demand-nya ya, karena ada demand-nya dari masyarakat ya apa. Thank you Zakia. Oke, sekarang ke Widya. Ya Pak, Widya, dari mana Widya? dari Palembang Pak. Palembang ya, wah enak dong ya. PKL-nya di mana Widya? PKL-nya di KPKNL Palembang. PKLN juga, sama lelang juga ya? Seksi apa terakhir? Sebenarnya nggak di random sih Pak, jadi seksinya tetap dari awal sampai akhir itu di kepatuhan internal. Oh, kayak internal. Kemudian ngawasi pegawai yang lain dong ya? Iya. Yang bandel nggak? Apa Pak? Ada yang bandel nggak? Ada. Nggak ada kayaknya Pak. Tahu, belum dapat kali ya? Oke, Widya, thank you Widya ya. Satu, udah semua ya? Atau Zakia terakhir ya? Zakia, Nurul, Pak. Anggita. Saya belum, Pak. Siapa? Absen 7, Anggita. Iya, Pak. Anggita Harum. Dari mana Anggita? Dari Surabaya, Pak. Surabaya. PKL-nya di mana? Surabaya. PKL-nya di Ketapang, Kalimantan, KPP. Sejauh? Iya, online. Gimana ceritanya itu? Surabaya, orang tua di Ketapang itu? Iya, Pak. Ditempatinnya di KPP Ketapang. Ya udah. Oh, jadi orang tua di Ketapang, kamu ikut sana? Enggak. Dari online aja, via Zoom. Via Zoom gini. Oh, gitu. Iya, Pak. Work from home nih ya? Okay. Thank you. Ini panggilnya apa? Tara apa Anggi? Anggi, Pak. Pak Hanum? Anggi ya? Iya. Oke, Anggi. Ada yang belum siapa? Zakia Nurul ya? Saya Pak Alvira. Zakia Nurul belum? Alvira. Oh? Alvira Dinda Pratiwi. Iya Pak. Dari mana Alvira? Dari Semarang. Di mana? Semarang. Oh, Semarang. PKL di mana? Di KPTIK BMN Semarang. KPP? BMN Semarang. Apa tuh panjang BMN apa? Barang milik negara. KPP? Iya Pak. Kantor Pelayanan Pajak? Pengelolaan Teknologi Informatika dan Komunikasi. Itu Pemprov atau Kementerian Keuangan? Di bawahnya Sekjen Pak. Oh gitu. Oh yang GKN ya? Oh, Iya Pak. Iya. Oh musuh GKN ya? Iya Pak. Iya. Oh gitu. Namanya apa? KPTIK BMN. KPTIK BMN. Iya. Baru dengar lah benar. Di bawah Sekjen itu ya? Baru tahu saya bahwa ada kantor pelayanan di bawah Sekjen. Oke. Bagian apa? TIK-nya apa BMN-nya? Saya di BMN-nya Pak. Oh, ngurusin aset ya? Iya. Oke, sip. Alvira, thank you ya. Iya Pak, sama-sama. Ada lagi? Udah semua ya? Ada yang nggak masuk nggak? Semua hadir ya? Nah, dulu sebentar. Sepertinya masuk semua, Pak. Oke, sip. Selain Awi, siapa lagi yang pernah ikut kelas saya? Ada lagi? Saya Pak.
dulu juga sekelas sama Alwi. Iya. Akbi juga. Oh iya ya, Vira benar, aku ingat. Nanti ceritanya yang baik-baik aja ya. Ya. Oke. Alwi lagi izin sholat asar, Pak. Oke. Vira, waktu Akbi dapat berapa dari saya? Vira. Oh, Vira. Pak. Kamu ikut saya waktu Akbi ya? Iya, Akbi 1. Dapat berapa dari saya? Dapat B, Pak. B plus apa B aja? B aja. Oh, B aja ya. Oh. Mantap lah ya. Oke, thank you semuanya. Oke, itu kira-kira perkenalan kita hari ini. Insya Allah kalau ke depannya nggak ini lagi, nggak mulai perkenalan. Oke, kira-kira sebelum saya mulai, aku mau diskusi aja, diskusi ya. Kira-kira pakai ilmu kira-kira aja ya. Kenapa ya dapat mata kuliah etika dan anti korupsi ini? Satu, siapa di antara kalian yang jadi volunteer mencatat kegiatan kita hari ini? Interaktifnya. Siapa yang berkenan? Adakah yang berkenan? Atau mau ditunjuk? Mencatat tugas saja. Nanti misalnya si ini Pak menjawab ini gitu aja. Nggak ada yang berkenan? Oke, aku tunjuk berarti ya. Aku nunjuk si Dek kena masa bodoh gitu ya. Aku tunjuk ke Nabila Andriani. Mobil ya? Iya, oke Pak. Ini diskusinya ya berarti Pak. Kalau ada tanya jawab. Oke Pak. Yes, itu aja ya. Thank you ya Nabila ya. Iya Pak. Oke, nah ini buat diskusi aja. Kenapa ada mata kuliah etika dan anti korupsi buat kalian? Jawaban bebas nih, ayo pendapat aja. Bebas. Kalau di kelas saya feel free ya. Berpendapat, silakan. Raise your hand. Tunggu. Kenapa ada mata kuliah etika dan anti korupsi buat kalian? Gimana Nur Rahmat? Mau silakan Nur Rahmat. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya sendiri Pak, kenapa ada matkul etika dan anti korupsi? Itu kan karena pas kita kerja itu kan kita kan juga di etika anti korupsi kan dapatnya di semester 6 kan Pak, dan itu setelah itu kita kan akan kerja, dan kerja itu pasti banyak godaannya gitu Pak. Nah godaan yang kayak tadi ada temennya kayak godaan kayak apa ya, kayak sogokan atau dan lain sebagainya. Nah itu kenapa etika dan anti korupsi biar tahu kayak jenis-jenis penyogokannya kayak gimana dan cara untuk apa ya, cara untuk mengatasinya atau menghindarinya itu seperti apa gitu Pak. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Siap. Kalau digoda sama lawan jenis mau nggak? Kalau itu sepertinya nggak dulu Pak, nggak dulu. Tapi itu nanti ada zamannya sendiri Pak, nanti ada zamannya sendiri. Tapi mau lah, masa yang nggak mau lawan jenis kan? Bahaya kalau malah sejenis kan. Oke, thank you Ahmad. Ada lain nggak? Bebas kok, bebas. Aku nggak ini kok, nggak. Mau silakan. Harlina mau komentar? Harlina Nur Kosasi? Boleh Pak.
Kalau menurut saya Gimana? kan sama sih Pak, kayak kata Taufik tadi. Kalau menurut saya lebih ke karena ini kan konteksnya lagi di perkuliahan Kak. Dan kayak ASN itu ada undang-undangnya, ada tentang pelayanan publiknya, ada etikanya. Jadi seenggaknya kami udah dikasih tahu dulu gitu. Jadi nanti mungkin misalnya di lapangan pas kerja itu misalnya ada apalah tindakan yang mengarah ke korupsi gitu kan, jadinya kita udah tahu sebenarnya ada aturan yang mengikat dan ada dampak-dampak tertentunya kalau emang kita menyimpang itu Pak. Jadi diberikan dulu di perkuliahan gitu Pak. Tadi yang dengan siapa tuh yang bekerja di Badan Koordinasi Pengadaan Modal apa tadi? Yang melayani IMB. Iya. Nah, gimana tuh? Siapa namanya? Aku lupa tadi. Zakia, Pak. Gimana Zakia? Kalau menurut saya penting sih Pak, karena kan kita kan di sini di PKN STAN itu awalnya kan di keuangan, maksudnya bidangnya kan di bidang keuangan. Nah, yang banyak korupsi itu kan basahnya kan di bidang keuangan. Nah, jadi penting untuk kita tahu lebih awal kayak gimana indikasi-indikasi ke korupsi itu kayak gimana, terus cara menghadapinya kayak gimana tadi. Itu sih Pak. Nah, berarti kalian sudah dapat gambarannya ya. Thank you buat Taufik, buat Zakia, ya, buat Harina, dan teman-teman yang lain juga yang mungkin masih terpikirkan tapi belum terucapkan ya. Memang kalian sudah dapat gambaran walaupun sepintas dalam PKL ya. Tadi ada Zakia, ada yang jadi Waskom tuh, dapat yang di Medan tuh ya, pengawasan dan konsultasi. Ada yang menilai, tadi ya macam-macam ya, ada yang pelayanan. Itu baru dapat kulitnya aja tuh, ya dapat kulit-kulitnya aja dalam pengertian belum incas secara mendalam, ya mendalam. Nah, pada saat nanti kalian lebih mendalam lagi, itu pasti ya otomatis ya tantangannya gitu ya, godaannya istilahnya gitu, tantangannya semakin deras ya. Kenapa demikian? Saya mengalami itu ya, saya mengalami itu mulai dari ya perjalanan waktu lah ya, perjalanan waktu sejak lepas dari D3 ya kan. Ya, kalau dulu misalnya gini ya, kalau dulu ya, contoh aja ya, yang namanya kita kerja itu seakan-akan 7 hari tuh. Dulu. Jadi waktu itu saya awalnya agak bingung kok. Ya, ini apa ya? Saya suruh tanda tangan kehadiran. Dulu kan masih tanda tangan kehadiran. Kalau sekarang udah bening ya, udah pakai finger screen ya. Tanda kehadiran gitu kan. Untuk hari Sabtu dan Minggu. Ini dulu saya cerita zaman dulu ya, nggak apa. Jadi saya pikir tanda tangan doang nggak apa-apa lah ya gitu ya. Tapi ternyata itu untuk mencairkan ini apa namanya? Uang lembur. Jadi sekarang kita tuh kerja tiap hari gitu ya. Walaupun sebenarnya Sabtu Minggu itu belum tentu kerja gitu ya. Nah satu titik saya bertanya itu ini uang apa Pak? Uang lembur itu. Wah, lembur yang mana kan gitu ya. Saya bertanya sendiri, lembur yang mana? Yang itu yang kamu tanda tangani Sabtu Minggu itu. Oh ya gitu toh gitu. Nah, awal mungkin kita nggak tahu ya. Nggak tahu ya mau nggak mau kan. Saya tidak menyebut diri saya bersih. Jadi saya tidak menyebut diri saya baik gitu ya. Tapi saya berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik. Sampai saat ini saya terus berusaha gitu ya. Ya suatu saat saya karena udah tahu kan gitu ya. Akhirnya saya pas disodorkan lagi, saya bilang saya istirahat aja Pak gitu. Maksudnya gimana? Saya nggak perlu deh gitu kan. Nggak perlu ikut lembur kan gitu ya. Oh gitu ya. Nah kemudian berikutnya baru ditanya. Jadi udah ini baru kan bertiga lagi. Ya mau ikut lembur nggak? Nggak usah Pak, makasih. Kecuali kalau benar-benar lembur kan gitu ya. Biasanya kalau keuangan itu lemburnya di semesteran atau di akhir tahun biasanya ya. Nah setelah itu kita alhamdulillah dapat bukan ini ya. Setelah kita tahu, kemudian kita mencoba untuk ya tidak terlibat lebih jauh ya, ke hal yang tadi ya. Suatu hal yang nggak kita lakukan, tapi kita menerima sesuatu yang bukan hak kita gitu ya. Itu menjadi setelah kita tahu dan kita bisa mengendalikan diri,
alhamdulillah itu bisa kita menjadi atas semacam ini ya, nyebutnya saling menghargai lah ya, saling respect lah. Kalau saya nggak mau ya udah, kita kan nggak perlu harus ikut terus menerus suatu hal yang menurut kita masih apa nyebutnya, masih mubah lah gitu ya, masih banyak mudaratnya lah gitu ya, masih banyak ketidakbaikannya lah gitu. Nah itu kira-kira yang sederhana. Yang lebih kompleks lagi, ada banyak ya. Contoh misalnya gitu ya. Pengadaan loh, ini pengadaan perizinan itu paling rawan itu ya. Tadi Zakia bilang ada memonya gitu ya. Itu contoh izin ya. Nah, makanya nanti Zakia kalau ada tadi saya sebutkan ada semacam titipan atau ada semacam ini buat tambah berusaha untuk tidak menerima itu ya. Walaupun nanti bahasanya bahasa halus ya. Bahasa halus pokoknya ada aja lah kata-katanya gitu ya. Kalau saya dulu malah lebih lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena sebuah proses pencairan anggaran ya itu bisa cair kalau ada paraf saya atau pada tangan saya. Bayangkan tuh. Jadi itu nggak akan cair kalau saya nggak mau paraf atau nggak mau tangan. Sehingga godaannya pasti ya vendor kan pengennya segera kan gitu ya. Nah, tapi tadi saya tekankan bahwa saya mau proses. Jadi boleh katakan godaan itu tetap datang. Kenapa saya akhirnya sadar ya bahwa ini kalau tadi yang hal-hal yang nggak bagus itu kita lakukan gitu ya, itu pasti akan merugikan orang lain. Contoh gini ya, ini mungkin karena saya iseng kali ya, orangnya agak iseng, pengen tahu saya pengen tahu. Waktu itu saya tanya ke ininya yang bersih-bersih ya, kan vendor termasuk salah satunya jasa kebersihan ya. Saya tanya ke bersih-bersih, Bapak gajinya berapa? Saya bilang gitu. Disebutkan sekian, saya kaget kan. Apa cukup dalam hati saya gitu ya? Apa cukup uang segitu dalam 1 bulan gitu ya? Sehingga saya dulu 200.000 dia sebulan kebersihan. Itu tahun-tahun ya 2000-an awal lah ya, 200.000 sebulan seorang pekerja kebersihan. Aku bilang mungkin gara-gara tadi ya, gara-gara mungkin yang orang-orang tertentu ya di pemerintahan yang tadi menerima sesuatu itu yang menyebabkan akhirnya dia upahnya ditekan gitu. Kan kompensasi kan, namanya pengusaha kan begitu ya. Kalau dia mengeluarkan sesuatu berarti harus ada diefisienkan gitu, atau ditekan ya pengeluarannya. Maka siapa yang bisa ditekan? Ya nggak berdaya kan gitu. Siapa yang nggak berdaya? Ya tadi orang-orang yang seperti itu. Ya kan gitu ya. Nah setelah itu saya sadari, wah ini kayaknya kalau misalnya tadi ya, kita menerima sesuatu dari hal-hal yang bukan hak kita, pasti ada kompensasi pihak-pihak lain yang dirugikan, walaupun tidak secara langsung. Itu secara langsung ya. Karena tadi, berarti pengusahanya akan menekan orang yang lebih lemah. Siapa itu? Ya tadi pegawai-pegawai yang bawah itu ya. Nah, kemudian itu saya perhatikan ya, saya nggak menafikan bahwa ada orang tertentu yang masih bermain di situ ya. Kemudian saya lihat, wah ini bahaya. Dan pengertian kita menerima sesuatu yang nggak hak kita itu nanti berakibat kepada tadi ya, pekerjaan-pekerjaan di bawah itu yang ditekan oleh si bosnya. Sehingga pada saat beberapa waktu kemudian saya tanya lagi ya, praktek-praktek itu udah kita minimalkan ya, kita nggak bisa dihilangkan, bukan nggak bisa dihilangkan ya, kita berusaha untuk meminimalkan. Nah, kemudian setelah itu saya tanya lagi ke pegawai yang tadi itu ya, ketika beberapa bulan kemudian saya tanya lagi, berapa sekarang penghasilannya Pak? Alhamdulillah Pak ada kenaikan, walaupun tidak banyak tapi ada kenaikan, walaupun mungkin 30.000, 50.000 tapi dia bisa punya kenaikan. At least di situ kita melihat bahwa jadi selama ini kita ambil pelajaran kan, selama ini si pengusaha itu kan untuk memenuhi tadi ya, menitipkan sesuatu itu kepada yang memiliki kewenangan mencairkan anggaran, itu pasti dia ngambil dari yang bawah itu. Secara nggak langsung berarti kita mengambil, mohon maaf ya, mengambil atau mengambil atau merampas rezeki dari si orang-orang bawah itu yang mereka sudah kekurangan gitu ya. Mereka sudah kekurangan, sedangkan kita alhamdulillah walaupun tidak banyak tapi masih bisa lah lebih baik dari yang di bawah itu. Itu pelajaran yang saya dapatkan waktu itu pas awal-awal seperti kalian ya, tapi diberikan kewenangan tadi ya berkaitan dengan masalah keuangan itu
Itu yang dapat saya inikan, saya petik. Oh ternyata dengan tadi ya ada oknum tertentu yang menerima sesuatu dari ya tadi proses pencairan anggaran itu, maka mau nggak mau nanti ada pihak orang lain baik langsung maupun nggak langsung akan dirugikan. Itu kira-kira ya gambarannya kenapa ada mata kuliah etika dan anti korupsi ini. Ya, jadi nanti kita bicara tentang apa itu korupsi, apa itu etika, ya, apa itu perilaku yang patut, apa itu perilaku yang tidak patut, gitu ya. Apa itu korupsi yang bisa dihukum ya. Karena kalau etika kan sanksi moral ya. Kalau korupsi kan sanksi badan, sanksi pidana badan tuh, ya. Itu lebih berbahaya lagi, ya. Oke. Itu gambaran awal kita, ya. Jadi boleh katakan lalu ya. Sebentar dulu. Ini aturan main apa nyambung ya, oke lah kita sebut aturan main ya, nggak apa-apa ya, sepakatan lah ya, sepakatan kita lah. Oke.